Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah besok pagi hari Sabtu setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan melakukan ziarah ke Waliullah, makam Waliullah Mbah Jago, Desa Ringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Semoga aja kita semuanya diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga bisa ikut ziarah semua. Amin. Yang kedua, setelah pengajian ini kita akan melakukan upacara pelepasan umroh Mas Bedowi. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mengayu beliau dan ikut mendoakan keselamatan, kelancaran, kesehatan untuk jamaah kita yang akan melaksanakan umroh di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah warnane mahrur, tegese ketipu wong kang ahli ibadah iku ana kang padha ketipu kelawan maca Quran kelawan lesane, anamung atine mider-mider ana ing pasar lan angen-angen masalah dunya. Rumangsane iku Quran den turunake kon supaya kon maca bloko. Ing hale maksude Quran iku kudu dingerteni lan den amalake tiap-tiap dino. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Mbah Kiai bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kewajiban kita itu untuk membaca. Kita harus membaca Al-Quran itu karena itu merupakan pedoman hidup bagi orang yang beriman. Kita baca berulang-ulang, tetapi jangan tertipu oleh godaan nafsu kita, godaan setan kita. Kita berhenti hanya membaca, kita baca berulang-ulang tanpa diketahui artinya, tanpa dipahami maksud daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran itu. Maka merupakan kewajiban kita adalah membaca Al-Quran, kita tingkatkan untuk mengetahui artinya. Setelah mengetahui artinya, kita tingkatkan memahami kandungan isinya. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran sederhana, misalkan kita sebagai takmir punya marbot, lalu marbot kita kasih pedoman kerja. Hari Senin mengerjakan ngepel atau membersihkan karpet ruang utama masjid sama serambi. Terus nanti hari Jumat menyiapkan untuk kegiatan Jumatan.
setiap 1 minggu membersihkan tempat wudhu, lalu 1 bulan sekali membersihkan tandon air, semuanya kita atur, kita serahkan pada marbot. Nah, oleh marbot aturan kerja itu pagi dibaca, siang dibaca, malam dibaca, dan berulang-ulang sampai hafal aturan kerja itu, tetapi dia tidak melaksanakan aturan itu. Karpet tidak pernah dibersihkan, kamar mandi tidak pernah dibersihkan, halaman tidak pernah disapu. Nah, ini kan kita selaku takmir kan, ini marbot ini maksudnya apa? Saya kasih pedoman itu biar dia tahu kerjanya, aturannya, kok hanya dibaca, hanya dihafalkan. Ini gambaran kita terhadap Al-Quran. Jadi maka oleh Mbah Kiai bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, afara'aitum ma tumnun. Ini sebagian dari ayat dari surat Al-Waqiah. Kita baca berulang-ulang afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tumnun, paling tidak 7 kali. Setelah kita baca, kita cari terjemahannya. Tiadakah kamu perhatikan air mani yang kamu tumpahkan? Artinya seperti itu. Kita ulang-ulang. Setelah kita tahu artinya, lalu pikiran kita tarik lebih dalam lagi. Dari air yang hina, apa yang dilakukan oleh Allah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging, apa yang dilakukan oleh Allah? Dibentuklah calon manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Kita tarik lagi, di dalam tubuh manusia itu ada apa? Ada liver, hati, ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada ginjal. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tarik ke situ. Setelah lahir ke dunia, muncul menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kita lihat sifat-sifat manusia itu, ada yang terpuji, ada yang tercela. Tahu-tahu dia tidak sadar bahwa dia itu ada yang menciptakan, sehingga dia muncul kesombongan, bahkan ingin menantang penciptanya, seperti yang dilakukan oleh Raja Namrud. Kan Raja Namrud itu kan aslinya ya dari air yang hina, tapi setelah jadi manusia malah menantang sang pencipta. Begitu juga apa yang dilakukan oleh orang Israel, itu kan sumber asal mulanya kan juga dari air yang hina, tapi dia menghancurkan gedung-gedung, membunuh orang, ribuan orang. Itu kan ya yang menggerakkan itu kan ya pimpinannya, menggerakkan tentaranya untuk perang. Padahal yang menggerakkan dia itu asalnya kan ya dari air yang hina. Nah, ini kita tarik dari satu ayat, afara'aitum ma tumnun, tiadakah kamu perhatikan air mani yang kamu tumpahkan. Dari air yang hina menjadi manusia, dan manusia itu mampu menggerakkan, menghancurkan gedung-gedung, membunuh manusia, beribu-ribu manusia. Nah, ini kita tarik. Lalu setelah itu, ketika kita baca ayat di mana ayat itu menceritakan bagaimana seorang rasul itu diutus oleh Allah untuk mengajak orang menyembah Allah, tetapi apa yang dihadapi adalah penghinaan, bahkan diancam, bahkan mau dibunuh, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu mengajak untuk kaumnya menyembah Allah, tapi justru malah ditentang, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar oleh Raja Firaun. Tapi di situ kita lihat pertolongan Allah muncul, sehingga dengan kekuasaan Allah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun.
Dan di situ Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita sebagai seorang mukmin harus mengajak orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, mengajak kebaikan itu tidak mulus. Pasti ada rintangan. Ya rintangannya macam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Jadi kita jangan merasa nyaman kalau kita sudah berbuat baik, lalu mengajak orang berbuat baik, lalu apa yang kita lakukan itu mulus tanpa ada rintangan itu. Sudah banyak contoh yang Allah berikan pada kita di dalam kitab suci Al-Quran. Berapa banyak utusan-utusan Allah yang diutus untuk kaumnya untuk mengajak kebaikan, tapi kenyataannya justru kaumnya itu tidak mengikuti tapi malah menentang. Bahkan ada yang membunuh, berapa nabi atau rasul yang dibunuh oleh Bani Israel. Lalu ketika seorang rasul itu sudah merasa tidak mampu untuk mengajak kaumnya, maka mohon pada Allah agar kaumnya itu dihancurkan, dihabisi saja. Lalu Allah memberikan satu siksaan adab pada kaum yang tidak mau mengikuti rasulnya, seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh. Karena sudah beratus-ratus tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak melakukan, lalu ada banjir bandang. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diselamatkan dari azab-azabnya sebagaimana Allah mengadab kaum Nabi Nuh. Lalu ketika di dalam Al-Quran kita temukan Allah menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh orang beriman, yaitu surga, maka kita harus ada dorongan agar kita dimasukkan termasuk orang-orang yang masuk di dalam surganya Allah. Tapi ketika di dalam Al-Quran Allah menceritakan penderitaan orang-orang yang ada di neraka, maka kita selalu mohon pada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo mic.